atas semua limpahan karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam bentuk yang lainnya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, junjungan kita yang kita semuanya berharap akan syafaat beliau khususnya nanti di yaumul qiyamah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengkaji tafsir, dan di sini saya bawa tafsir Jalalain, tafsir standar bagi pemula untuk belajar mengenal tentang tafsir, karena banyak tafsir yang hitungan bisa ratusan dari semenjak zaman sahabat tabi'in sampai mungkin sekarang juga masih ada sebagian ulama yang berusaha untuk memberikan penjelasan atau tafsir terhadap kitab suci kita, yaitu Al-Quranul Karim. Pada bulan yang lalu kita sudah membahas tentang Al-Fatihah. Sekarang kita akan memulai bahasan surah Al-Baqarah, di mana surah Al-Baqarah ini diturunkan di Madinah dan termasuk suratul Madaniyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allah memulai surah ini dengan ayat Alif Lam Mim. Mayoritas ulama memberikan penjelasan dengan menjelaskan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah itu mengetahui tentang maksud, tentang apa yang dikehendaki. Jadi hanya Allah yang mengetahui tentang terjemahan daripada Alif Lam Mim. Dzalika ay hadza. Jadi dzalika itu isim isyarah yang sebenarnya menunjuk arah yang jauh, itu. Tapi di sini dijelaskan maksudnya itu adalah ini. Hadza al-kitabu, kitab alladzi yaqra'uhu sayyiduna Muhammad, yang dibacakan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raiba, tidak ada keraguan, la syakka. Jadi dalam Alkitab, Al-Quran, tidak ada keraguan sedikit pun fihi, di dalam Alkitab ini, di mana penjelasan adalah penjelasan yang menyeluruh tentang wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudan juga sebagai petunjuk. Hudan hidayah, al-hadi sebagai petunjuk. Ini termasuk kalau dalam bahasa nahwunya menjadi khobar tsani, khobar yang kedua, sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya al-muttaqin ini siapa? As-shairina ila taqwa biimtithalil awamiri wajtinabin nawahihi littiqaihim bidzalikan nar. Maksudnya orang takwa adalah orang-orang yang menjadikan dirinya itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya karena rasa takutnya terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu mempunyai rasa takut
Walaupun bisyikik tamroh, dengan separuh kurma, ada perasaan takut terhadap ancaman Allah, maka kita termasuk bagian dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian dijelaskan oleh Allah sendiri bagaimana cara menjadi orang-orang yang bertakwa agar selamat dari murka Allah. Jadi takwa ini dari kata-kata masdarnya ittaqo, kemudian isim fa'ilnya muttaqin. Bagaimana caranya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Ya, langkah pertama adalah alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman atau membenarkan, yusaddiquna bil ghaibi, dengan sesuatu yang gaib, bima ghaba anhum, dengan sesuatu yang belum pernah diindra, dilihat. Jadi gaib itu sesuatu yang belum pernah kita lihat, kita nyatakan. Bima ghaba, apa saja yang belum pernah kita lihat? Minal ba'thi wal jannati wan nar, dari hari kebangkitan, surga dan neraka. Itu semuanya adalah sesuatu yang gaib, dan tidak akan percaya hal tersebut kecuali orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman saja yang percaya tentang hal tersebut. Bahkan kalau kita coba untuk bicara dengan teman-teman kita yang mungkin jarang melakukan ibadah, mereka itu akan beranggapan bahwasanya sesuatu yang dikabarkan tentang hari kiamat, tentang ancaman, tentang kenikmatan, mereka akan melihatnya itu semacam fata morgana. Pernah suatu saat saya diskusi dengan salah satu teman, bahwasanya orang-orang di sekitar dia itu menganggap bahwasanya kiamat, hari kiamat, surga dan neraka itu seperti fata morgana. Bahkan ada yang meragukan. Nah, ini oleh karenanya Allah mensifati orang-orang yang bertakwa adalah dengan alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan sesuatu yang gaib. Nah, iman itu kan di dalam hati. Al-iman aqdun bil qalbi, ikatan di dalam hati, keyakinan di dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Itu baru namanya iman. Kemudian ketika kita sudah membenarkan dan mempercayai bahwasanya sesuatu yang gaib itu akan datang, maka kita termasuk bagian dari orang-orang yang beriman dan termasuk mempunyai sifat atau karakter orang-orang yang bertakwa. Ketika kita sudah mengimani hal itu semuanya dan takut akan murka Allah, maka kita akan melaksanakan. Dan ketika kita itu sudah beriman, tadi kan sudah saya sebutkan keyakinan di dalam hati, kemudian diikrarkan lewat lisan. Wa amalun bil arkan, amal dengan arkan itu apa? Wa yuqimunas sholata ya'tuna biha bihuquqiha, menjalankan perintah Allah, yaitu melakukan sholat. Aqamas sholah, menegakkan sholat. Kenapa di sini dikatakan aqamas sholah? Karena ketika kita menegakkan sholat itu seperti menegakkan agama. Jadi ketika kita itu mau menegakkan agama harus dimulai dulu dengan sholat. Ini baru benar-benar nyata. Keimanan kita itu nyata. Makanya sholat itu adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah setiap individu muslim yang mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu yang baligh, berakal. Makanya anak-anak kecil ini tidak ada kewajiban untuk sholat, tetapi kita didik untuk melakukan sholat. Bahkan ketika sudah umur 10 tahun, kalau semuanya dia tidak mau melakukan, kita didik dengan agak tegas, dengan ketegasan. Dipukul pun tapi tidak dengan pukulan yang menyakiti. Sholat adalah perintah Allah
Dan ini termasuk rukun Islam kedua setelah kita ikrar, mengucapkan kalimat syahadat, sebagaimana hadis yang kita baca dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi atau hadis-hadis yang lain. Salat itu dilakukan oleh orang-orang yang beriman dengan hak-haknya salat, syarat sahnya salat, rukun-rukunnya salat. Ini harus kita ketahui. Syarat sahnya diantaranya suci badan dari hadas, suci badan dari najis. Itu harus kita ketahui. Makanya kita diajarin tentang fikih salat, fikih ibadah, pemahaman ibadah. Memang nama fikih ini adalah nama kemudian. Jadi Rasulullah itu adalah sudah lengkap Pak Rasulullah. Kemudian untuk memahami itu ada disiplin-disiplin ilmunya, biar lebih jelas, lebih terarah bahasanya. Kita mengetahui syarat sahnya sholat, rukunnya sholat. Rukunnya sholat ada berapa Pak? Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 13. Kok bisa beda Ustaz? Karena antara tumak ninah dan af'alnya, perbuatannya itu dipisah. Ruku. Kalau yang 17 ruku, kemudian tumak ninah rukun yang kemudian. Tapi kalau seumpama yang 13 itu ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah itu batasannya apa? Minimal bacaan subhanallah, ingat kepada Allah. Jadi kalau semuanya kita ruku cepat subhanallah, itu sudah sah dalam sholat. Utamanya adalah membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, atau ada yang bacaan yang lain. Itu harus kita ketahui. Dan jangan sampai kita tidak mengetahui. Kemudian yang membatalkan sholat. Ini hak-hak sholat. Hak-hak sholat yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita tidak mengetahuinya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma, dan dari setiap sesuatu razaqna yang sudah kami berikan, rezekikan, hum kepada mereka, yunfikuna, hendaknya mereka itu menginfakkan fi taatillah, di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, di sini kenapa ada nah? Nah itu kan kita. Kenapa enggak langsung Allah razaqallahumul hum yunfikun? Allah memberikan rezeki kepada mereka, kepada orang-orang. Kenapa rozakna? Kenapa harus kalimatnya rozakna? Kami memberikan rezeki. Para ulama menjelaskan, nah di sini tuh Allah melibatkan kepada makhluknya. Jadi ada keterlibatan. Karena apa? Ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada tangan orang lain. Pasti ada tangan orang lain. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah, mestinya juga kita berterima kasih kepada orang lain. Nggak boleh kita tidak berterima kasih kepada orang lain. Apapun bentuknya. Apapun bentuk. Mau itu kajian, mau itu harta, mau itu pekerjaan. Itu harus ada rasa terima kasih. Karena di dalam hadis kan disebutkan, tidaklah disebut orang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bisa bersyukur kepada manusia. Lam yashkurillah, lam yashkurin nas. Tidak bisa disebut orang itu bersyukur kepada Allah kalau tidak bisa berterima kasih, bersyukur kepada manusia. Makanya kalau semuanya kita itu mendapatkan rezeki, ya alhamdulillah, terima kasih. Nah, itu kan sebagai bentuk ucapan syukron. Syukron katsira. Jadi kalau kita mau mengucapkan syukron, Pak, syukron katsira, bukan syukron katsir. Salah, syukron katsir, redaksi salah. Jadi kalau seumpamanya dilengkapi kalimatnya itu ashkuru syukron katsira. Saya berterima kasih syukron katsira dengan sebanyak-banyak katsiron. Dengan syukur yang sebanyak-banyaknya, dengan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Syukron katsira, bukan syukron katsir. Kalau syukron katsir itu nggak pas bahasanya. Katsiron. Nah,
syukron kathiron, karena kathiron itu menjadi sifat naat daripada syukron. Syukron kathiro, atau ditambah lagi jazakumullah khairan kathiro. Kalau kepada orang banyak jazakumullah, kalau satu orang jazakallah, kalau perempuan jazakillah. Jaza mudah-mudahan dibalas, ka kepadamu, Allah yang membalas, jazakallah. Kalau perempuan jazakillah. Kalau orang banyak jazakumullah. Seperti syafaqallah. Ini sering ada kesalahan itu. Syafaqallah itu ditujukan kepada kamu. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan kamu. Kalau orang lain bukan syafaqallah, syafahullah. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan dia. Begitu, Pak. Jadi kalau kita mau menggunakan bahasa Arab itu yang tepat. Jadi bahasanya syafaqillah itu untuk perempuan, untuk kamu perempuan. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan kamu perempuan. Kalau orangnya tidak ada di sini, kembali gitu, domir ke dia gitu, berarti bacaannya adalah syafahallah. Mudah-mudahan Allah menyembuhkannya begitu. Atau disebut namanya langsung syafallahu Muhammad. Nah, bisa Muhammadan. Nah, katakanlah namanya Muhammad. Ya mas sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Razak karena Allah mengatakan kami ini ada keterlibatan dengan makhluknya, ya malaikatnya, ya umat manusianya, keterlibatan. Makanya kita juga dianjurkan untuk berterima kasih kepada orang yang sebagai perantara Allah memberikan rezeki. Dan ketika mendapatkan rezeki dari Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina, dan di antara orang-orang tanda orang yang bertakwa adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika min qablik wa ma unzila min qablik. Walladzina, dan orang-orang yu'minuna yang beriman, mempercayai bima terhadap ayat-ayat, dengan ayat-ayat unzila yang sudah diturunkan ilaika kepadamu, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa ma unzila, wa ma, dan kitab suci Allah, unzila yang sudah diturunkan min qablika, sebelum engkau, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kitab Taurat, kitab Injil, wa ghairihi, termasuk suhuf Ibrahim dan yang lainnya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat yuqinun, yakin, ya'lamuna, mengetahui. Pertanyaannya kalau diartikan mengetahui, ini dalam tafsirnya mengetahui, bagaimana kita mengetahuinya padahal kita belum merasakannya? Nah, inilah kacamata iman. Kita mengetahui lewat kabar, penjelasan yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ma'rifat, Pak, mengetahui. Jadi walaupun kita tidak mengetahui dan tidak menjalankan, belum menjalankannya, tapi kita sudah diberi kabar oleh Allah dan Rasulnya. Ini namanya yuqinun, yakin. Yakin, meyakini apa yang sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kampung akhirat dengan hari akhirat. Wabil akhiratihum yuqinun. Akhirat itu adalah kampung setelah dunia. Tahapannya itu alam barzah. Itu kampung akhirat, Pak. Alam barzah. Kemudian yaumul ba'ats, dibangkitkan. Di alam barzah ada kiamat. Kemudian dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar. Ini membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Waktu yang sangat lama sekali. Bukan 10-20 tahun, bukan 100 tahun, tergantung daripada apa yang kita bawa. Kayak segala sesuatunya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, itu begitu, Pak. Harta kita, peci kita dapatkan dari mana?
Baju kita dapatkan dari mana? Di dalam hadis kan nanti ditanya oleh Allah. La tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an khamsin. Jadi manusia nanti itu akan ditanya oleh Allah an umrihi, dari umurnya, bagaimana dihabiskan. Kalau dihabiskan dengan sesuatu yang melalaikan, ditanya oleh Allah, Pak. Kita habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna. Makanya kalau bisa kita berusaha menjalankan aktivitas yang bermanfaat. Bermanfaat tidak harus seharian di masjid, enggak. Di rumah juga bermanfaat. Apa ya bentuk-bentuk yang bermanfaat, coba? Bercengkrama dengan istri, ngobrol dengan istri, berbicara dengan anak. Ini jangan anggap ini hal yang remeh. Ini bagian menjalin komunikasi, mengajari anak-anak kita. Ketika anak kita itu bisa sholat saja, Pak, kecil bisa sholat, bisa mengucapkan istighfar, itu sudah luar biasa. Dan harus kita kawal. Bagaimana cara mengawalnya? Kita buat anak-anak kita nyaman dengan diri kita. Jangan sampai anak-anak kita itu nggak nyaman. Jadi kita ajak anak-anak nyaman dengan diri kita. Kita ajari pelan-pelan. Karena orang belajar itu memang harus pelan-pelan. Tapi kalau semuanya kita ajarin dengan pelan-pelan, kita didik anak-anak kita dengan kebaikan-kebaikan, dengan keimanan, dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah akan terus. Dan bisa jadi kita semuanya yang berkumpul adalah hasil didikan orang tua kita dulu juga. Iya nggak, Pak? Dikenalkan dengan masjid, diajarin. Bahkan saya itu mempunyai keyakinan orang yang bergerak di bidang keagamaan itu tidak lepas daripada nenek moyangnya dulu. Nenek moyangnya juga atau bapaknya juga minimal menyumbang, ya, menyumbang. Minimal menyumbang hartanya, sebagian hartanya untuk ke masjid. Coba dicek, Pak, di rumah. Pasti ada ghirah, ada semangat keislaman di dalamnya. Sehingga Allah memberikan keberkahan buat keturunannya. Nah, kalau semuanya ada keturunannya yang menyimpang, nah itu bagian sesuatu yang mungkin yang nggak kena doanya. Dan kita bersyukur kepada Allah ketika kita memakmurkan masjid. Berarti ada doa orang tua kita atau nenek moyang kita. Mungkin doanya kalau nggak bisa bahasa Arab, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, saya sendiri tuh meyakini, Pak. Saya bisa begini ini ya karena doa orang tua. Saya di pesantren itu di kampung itu saya nggak pernah namanya khutbah, itu nggak pernah. Habis dari pesantren ya begitu saja. Kemudian diajak teman-teman ingin membangun pesantren di daerah Jawa Tengah, kemudian pindah hijrah ke Jakarta karena mengikuti kakak. Di sini saya belajar ilmu teknik, makanya saya mempunyai gelar sarjana teknik. Itu memang real, bukan nggak real. Saya memang mempunyai gelar sarjana teknik. Loh kok bisa ya? Wallahu a'lam. Itu sudah dalam kudrah dan iradah Allah. Tapi saya pesantren murni. Kemudian pindah ke Bojong, kerja, Pak. Ya kerja, ya mengetahui seluk-beluk orang-orang bekerja. Ya pakainya juga perlente begitu, sama seperti bapak-bapak sekalian. Kemudian ada pengajian saya ikut, nah, itu aja. Akhirnya dikenal orang. Tahun 2010 saya resign, saya fokus. Saya meyakini itu semuanya adalah doa orang tua saya. Karena orang tua saya kiai di kampung, mengajarkan masyarakat baca Al-Quran, ngajarin sholat dari kecil-kecil, itu semuanya diajarkan. Ini adalah sesuatu dan kita meyakini, Pak. Coba Bapak sekali-kali lihat, minimal jamaah masjid, minimal pernah bersedekah untuk masjid. Itu keberkahan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yakin terhadap hari akhirat. Ini harus kita tanamkan, Pak. Karena apa? Kalau kita menanamkan keyakinan terhadap akhirat,
otomatis akan membawa diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ujungnya, kalau seumpamanya kita menginginkan kehidupan yang baik, kehidupan yang mendapatkan keberuntungan dengan yang dijanjikan oleh Allah ditempatkan di dalam surganya, maka kita harus berusaha untuk menuju ke arah situ melalui proses iman, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini proses. Tapi Ustadz kan tidak mesti orang yang beribadah itu masuk surga. Ini ucapan orang-orang liberal. Memang benar. Lah kalau orang yang beribadah saja tidak mesti, apalagi yang tidak ibadah. Harus kita balik. Orang kerja belum tentu dapat uang banyak. Memang benar. Tetapi kalau semuanya orang kerja aja belum tentu dapat uang banyak, apalagi yang nggak kerja. Iya nggak Pak? Ya nggak dapat apa-apa malahan. Berarti kalau kita beribadah, itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ustadz ada di dalam kitab Arba'in Nawawi itu menjelaskan orang yang beramal amalan ahli surga, tapi qada Allah menentukan dia ahli neraka, ya kan? Akhirnya apa? Dia meninggal dalam kondisi su'ul khotimah, hasilnya masuk neraka. Kan begitu? Tapi ada orang yang beramal amalan ahli neraka, tiba-tiba Allah menakdirkan dia masuk ke dalam surga, sehingga di akhirnya dia masuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyikapi itu? Hukumnya adalah qada dan qadar Allah sudah tertulis. Namun kalau kita coba untuk mencari jawabannya, pasti ketika beribadahnya ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Apa sesuatu yang salah? Penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Mungkin pada saat beribadah kita punya rasa ujub, bangga diri, karena itu merusak Pak, ujub. Jadi kalau saya di depan, kemudian dalam hati saya gitu, wah bangga gitu dengan penampilan saya. Nah ini kan penyakit ujub. Nah, itu biasanya menghinggapi Pak. Para penceramah itu menghinggapi. Para penceramah itu kebanyakan mendapatkan cobaan itu luar biasa. Luar biasa. Ujub. Takabur. Sombong. Nah, itu apa? Takabur itu yang sombong itu. Takabur. Kemudian penyakit-penyakit hati yang lainnya. Hasud. Dengki. Iri dengki. Makanya ada pembahasan khusus namanya tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs, membersihkan hati. Membersihkan hati, atau bahasa lain ada ilmu namanya ilmu tasawuf. Sebenarnya sama Pak. Ilmu tasawuf sama ilmu tazkiyatun nufus itu sama. Tasawuf dari kata-kata sofa, dari kata membersihkan. Tazkiyat itu juga arti membersihkan. Tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Tasawuf juga berarti membersihkan jiwa. Yang tujuannya adalah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan benar. Kajian-kajian yang semacam ini penting. Karena jangan sampai ibadah kita itu rusak gara-gara sesuatu yang kita lakukan. Sia-sia Pak jadinya. Kita beribadah kepada Allah sudah capek-capek, hangus. Atau dihanguskan dengan sesuatu yang berhubungan dengan hak Adam, menyakiti anak Adam. Ya, kita menyakiti anak Adam itu dalam bentuk ucapan, dalam bentuk omongan, ngomongin orang, menggunjing. Itu kan menghapus amalan-amalan kita. Dan bisa jadi ketika kita itu sering melakukan hal itu, Pak, aura kita itu kelihatan serem. Kenapa? Nurnya, cahayanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi begitu, Pak. Dan ini menjangkiti semuanya ya, Pak, ya, menjangkiti semuanya. Baik orang awamnya, ulamanya. Bisa terlihat ini
kok kelihatannya nggak enak mukanya, gitu kan kadang-kadang itu. Karena pekerjaan hati itu bisa memunculkan sikap, itu loh Pak, bisa memunculkan sikap. Makanya ini harus kita hindari. Jangan sampai kita terjebak dalam penyakit-penyakit hati. Jadi kalau seumpamanya kita coba untuk memahami hadis tersebut, berarti pada saat beribadah kepada Allah kelihatannya saja beribadah, tetapi ada sesuatu kesalahan di dalam hatinya. Bisa ujub, bisa takabur, bisa riya. Riya itu pamer. Nah, hal itu yang bisa. Akhirnya apa? Allah tulis saja. Kelihatannya bagus tapi ujungnya jelek. Dan bisa jadi orang yang bermaksiat, ketika dia bermaksiat kepingin dekat atau kepingin beribadah tapi belum ada waktunya atau belum ada kesempatan. Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Akhirnya apa? Dia berharap di dalam hatinya, ingin. Nah, ini namanya roja. Roja, berharap akan ampunan Allah. Di dalam hatinya tertanam roja. Berharap akan ampunan Allah. Gitu kan. Tapi yang orang yang beribadah itu karena sudah merasa pahala saya sudah banyak ya. Kemarin itu ya pada waktu kajian-kajian yang lalu itu sudah sholat di Mekah, hitungannya ribuan kali lipat. Kemudian dia, pahala saya sudah banyak, saya nggak harus beribadah lagi ya. Bisa jadi begitu. Ini karena penyakit hati. Namun kalau seumpamanya kita menjalankan agama ini dengan yang sebenarnya, tidak terjebak dalam hal-hal itu, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Karena benar-benar Allah akan memenuhi janjinya. Jemaah